to bank ya, itu Anda lihat dalam HE exchanger, apalagi HE dalam bentuk atau tipe cell and tube ya. Cell and tube itu ada silinder ya, ada silinder ya. Dalamnya ada silinder lagi gitu. Jadi ini namanya anulus ya. Yang besar ini namanya anulus. Anulus. Yang kecil-kecil pipa ini di dalamnya ya, ini adalah tube namanya. Pipa-pipa dalam anulus namanya tube. Ya. Nah, kalau kita tinjau tube-nya ya, ini ada fluida yang mengalir dalam tube-nya ya. Kalau kita tinjau tube-nya, nah tube ini dia ada dua perpindahan panas. Pertama yang internal flow dalam tube-nya ya. Kemudian kita ya selain tube-nya ada fluida dalamnya, dia ada fluida di luarnya. Karena HE kan dia penukar kalor ya. Ada fluida yang panas yang di dalam tube ditransfer fluida yang dingin. Itu fluida di luar tube-nya. Nah, ini kalau kita tinjau sebagai tube-nya ada dua tipe panas. Yang dalam tube itu adalah internal flow. Internal flow nanti insya Allah kita bahas setelah pertemuan ini ya. Internal flow aliran dalam aliran ya, dalam pipa, dalam ducting ya. Kemudian fluida yang di luar tube ini kita dianggapkan sebagai external flow ya, external flow. Jadi perintah panas di aliran eksternal. Kemudian kalau kita tinjau anulusnya ya, ini aliran dalam anulus kita anggap sebagai internal flow. Jadi dilihat dari sudut mana nih, dari tube-nya atau dari anulusnya ya. Kalau anus berarti internal flow. Kalau kita tinjau tube-nya ya, kita ada dua ya. Ketika fluida yang mengalir dalam tube-nya kita anggap internal flow, yang di luar tube-nya kita bahas external flow. Makanya ini yang tube ini kita masuk kategori external flow ya. Jadi ada external flow kita bahas sedikit tube bank ya. Walaupun nanti ada beberapa samaan yang identik dengan internal flow ya. Nanti saya tunjukkan ya persamaannya ya. Nah, di sini tube bank ini ya kalau Anda lihat, kalau dalam HE banyak pipa-pipa yang tersusun, ada namanya inline ya, inline dan started ya. Inline itu Anda lihat susunannya dia seri paralel ya. Kalau Anda belajar elemen mesin ya, ada keling ya, keling zigzag, ada keling paralel ya. Sama ini kondisinya, dia inline ya, dimana inline ini dia paralel ya. Contoh ini misalkan ada inline ya, inline tube ya, sudah ada apa namanya pipanya, tube-nya ya, tube-nya seperti ini. Ini katakanlah aliran fluidanya ya, yang mengalir ya, yang merah ini dengan kecepatan V ya, kecepatan V, kemudian ya dalam tube ini ada istilah ST dan SL. ST itu jarak ya, kalau ya pitch ya, kalau di dalam keling ya itu ada pitch ya, antara jarak antara titik pusat lingkaran ke pusat lingkaran sebelahnya ya. Yang ST itu yang transfer, artinya yang tegak lurus terhadap arah aliran fluida ya. Jadi ST ini tegak lurus terhadap aliran fluidanya ya, transversal ya. Kemudian yang SL ini jarak pipa tube yang arahnya searah dengan fluidanya, longitudinal ya, L itu L, longitudinal ya. SL jaraknya antara pitch satu ke pitch lainnya ya. Ya, istilah pitch ya. Jarak tube dengan tube yang lain yang SL yang searah fluidanya, yang ST yang tegak lurus terhadap arah alirannya. Kemudian di diameter ya, diameter tube ini ya simbol D ya. D ini diameter tube-nya ya. Kemudian ya ada AT ya, luasan ya. A1 AT itu luasan ya. Bentar. Ya. Kemudian selain inline ya tadi ada start ya, satu itu zigzag ya.
Nah, ini ada istilah selain ST dan SL ya, ada SD ya, diagonal ya. Kalau di Kling itu diagonal pitch ya, pitch diagonal ya, dia zigzag ya. Jadi antara cup yang ini ya terhadap cup yang sebelahnya ya, diagonal ST-nya. Nah, dalam analisa cup bank ya, sama dengan analisa silinder bola, kita dalam apa namanya, menghitung bilangan random number, kita pakai kecepatan ya, data kecepatan, data panjang karakteristik, dan ini diameternya ya, diameternya kemudian dibagi viskositas kinematiknya. Nah, di dalam mencari Reynolds number ya, dalam mencari Reynolds number ya, Reynolds number kita mencari kecepatan, kemudian mencari, dikalikan dengan panjang karakteristik, damnya diameternya, kemudian dibagi viskositas kinematik. Nah, kecepatan ini kita ambil kecepatan maksimumnya ya. Ya, ketika ada tubing, pipa, jadi bukan V ini yang kita masukkan dalam bilangan Reynolds ya, bukan kecepatan inletnya. Sekali lagi, bukan kecepatan inletnya V1, tapi kecepatan maksimumnya. Nah, kecepatan maksimumnya itu masing-masing tipe beda-beda persamaannya. Untuk inline, kecepatan maksimumnya kita pakai persamaan 740 ya. Nah, kecepatan maksimumnya ya Vmax-nya itu sama dengan ST ya, jarak pitch ya yang tegak lurus dalam aliran ST dibagi ST minus diameter ya. ST minus diameter ya, jarak ini ya, jarak ini. Karena ini setengah diameter ditambah setengah meter, setengah diameter ditambah setengah diameter jadi diameter ya. Ini jarak ini. Ya, jadi ST dibagi ST min diameter dikali kecepatan inletnya. Nah, baru ketemu Vmax-nya. Baru Anda menghitung bilangan number pakai data Vmax-nya. Ya. Nah, khusus yang starjet ya, starjet atau yang zigzag ya, Anda pakai Vmax-nya ya dengan persamaan 741 ya. 741 ya. Di mana sih ada persamaan ya ST dibagi 2 ya, sebelumnya dikalikan dengan SD ya. SD itu jarak diagonalnya ya, jarak diagonalnya SD dikurangi diameter ya, kemudian dikalikan kecepatannya. Jadi tergantung desainnya, ada yang starjet ya atau maupun yang inline ya. Jadi keberbedaan menghitung kecepatan maksimumnya ya. Ini 741. Oke, nah setelah Anda dapatkan kecepatan maksimumnya, Anda bisa menghitung Reynolds number-nya ya. Nah, ketika Reynolds number sudah selesai ya, singkat ya logaritmanya ya, ketika Reynolds number-nya selesai, Anda bisa Nusselt number-nya Anda bisa menghitung H-nya Anda bisa menghitung laju perimeter panasnya ya. Nah, di sini ada beberapa tahapan juga ya, khusus yang tubing, yang ketika Anda sudah number, Anda pakai persamaan 742 untuk menghitung Nusselt number-nya ya. Nusselt number-nya. Nah, Nusselt number ini ada beberapa pendekatan. Ya. Nah, di sini khusus tubing ya. Pendekatan ini ya di tabel 72 ya. Nah, karena apa? Karena Nusselt number ya sekali lagi ya bukan fungsi dari bilangan random number dan random number ya. Jadi persamaan 742 ya, ini ada beberapa persyaratan ya. Kalau Anda lihat ya, ini ada C ya, ada pangkat M ya, ada pangkat N, kemudian ada random number dibagi random number S dan pangkat 025. Di sini berarti ada data random number yang hasil perhitungan tadi ya dengan kecepatan maksimumnya. Random number itu ketika kita ambil data properties ya, random number ya. Nah, ini ada random number ada random number S ya. Tolong bedakan ya. Yang random number ini kita ambil dari udara ya, udara ambien ya. Nah, biasanya kita kalau silinder plat ya, ambien ya, temperatur film ya, yang kita ambil lah temperatur filmnya ya. Rata-rata dari temperatur surface ditambah temperatur ambien ya, bagi 2. Nah, ini temperatur film. Ini kita ambil data tabel suhu yang dievaluasi temperatur filmnya ya.
Namun kasus apa namanya tubing, kita ambil temperatur average dari temperatur inletnya dan exitnya ya. Temperatur inletnya ketika fluida masuk dalam tubing ya. Di sini ada temperatur ya, temperatur inletnya TI ya, TI ya. Sini ada temperatur inletnya, dan ketika keluar dari tubing ini temperatur exitnya ya, TE. Ya. Nah misalkan temperatur exitnya sudah diketahui, temperatur inlet sudah diketahui, kita bisa average-kan ya, kita rata-ratakan temperatur inlet ditambah temperatur exit ya dibagi 2 ya. Maka kita ambil data random number-nya hasil dari 743 atau TM ya. Ya. Temperatur exit ditambah inlet exit bagi 2. Ini kita cari random number-nya di sini ya. Data properties-nya. Nah, khusus yang PRS ya, yang surface ini cupnya ya. Cupnya ya. Anda lihat di sini ya, cupnya ya. Permukaan pipanya ya. Dan ketika fluida yang dalam fluida ini panas ya, panas ya melalui pipa cupnya. Nah, permukaan cupnya ini kita ambil temperatur surface-nya ya, temperatur surface cupnya. Nah, data temperatur surface ini kita ambil di data tabel ya, kita ambil random number-nya ya, itu dengan PRS ya. Dan number udara yang di permukaan surface-nya, surface cupnya ya. Jadi ada random number udara ambiennya di sekitar pipa ya, yang berdasarkan temperatur PM tadi ya, temperatur rata-rata tadi, ada random number di permukaan cupnya. Nah, ini kita compare dengan persamaan Nusselt number-nya. Jadi Anda paham ya, ada istilah PR ya, ada istilah PRS. Yang PR ini dievaluasi dari temperatur rata-ratanya ya, TM ya. Kalau PRS dievaluasi temperatur surface cupnya ya. Berarti harus tahu temperatur tubnya berapa ya, supaya kita bisa ambil data PRS-nya ditampil. Nah, kemudian untuk menghitung M-nya berapa ya, M-nya pangkat berapa, N pangkat berapa ya, di persamaan 742 kita pakai tabel 72 ya, karena Nusselt number merupakan fungsi dari random number ya. Nah, di sini kita lihat di tabel 72 ya. Ya. Kelihatan ya, nah, tabel 72 ya, di sini ketika inline ya, ketika random number-nya sekian ya, jadi based on nilai bilangan random number-nya ya, misal range number-nya 0 sampai 100, maka persamaan Nusselt number-nya ya Anda pakai yang pertama ini ya, Nusselt number kali sama dengan 0,9 ya, kali random number pangkat 0,4 ya, kemudian random number pangkat 0,36 dikalikan compare random number bagi random number S pangkat 0,25 ya. Misalkan random number-nya misalkan 5.000 maka di range ini ya Anda pakai Nusselt number-nya ini ya. Ya misalkan 300.000 misalkan, maka pakai persamaan number yang di bawah. Jadi tergantung nilai random number yang Anda dapatkan ya. Ya. Kemudian ketika target ya sama ya, ketika dia zigzag Anda pakai kolom ini ya. Jadi tergantung di desainnya. Inline Anda pakai yang atas. Ya, random number-nya berapa ya, disesuaikan dengan range-nya dari random number-nya. Anda pilih persamaan random number yang mana. Misalkan desainnya target yang zigzag ya, juga nanti tergantung random number-nya pilih persamaan yang mana. Jadi kita pakai tabel 72 ya dari Zhukauskas ya, printing juga. Nah, dari sini ada toleransi ya, misalnya ada biar akurat, dia ada batas-batasnya. Pertama, ketika N-nya 16 ya, jumlah barisnya ya, yaitu harus 16. Kalau kurang dari 16, dia harus ada faktor koreksinya ya. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16 baris ya. Ya, kalau misalnya kurang dari 16, dia ada faktor koreksi nanti. Kemudian nomornya ya dibatasi 0,7 sampai 500. Nah,
Nah, ketika jumlah tubnya desainnya di bawah 16 ada faktor koreksi di sini. Kita pakai apa namanya persamaan 744 ya. Persamaan 744. Persamaan 744 di mana ini nasal numbernya awal ya. Awal ya. Kita pakai persamaan ini ya. Kemudian ketika desainnya itu kurang dari 16 kita pakai faktor koreksi dikalikan F-nya. Ya, F itu faktor koreksi. Sehingga didapatkan nasal number yang baru yang sudah dikoreksi ya. NL ini nasal number NL berdasarkan jumlah cubnya yang sudah dikoreksi. Nah, F itu ya, F itu diambil dari tabel 73 ya. Ambil tabel 73 ya. Ya. Misalkan NL itu ya kurang dari 16, NL itu yang jumlah yang longitudinal yang searah dengan aliran ini ya, aliran fluidanya ya. Misalkan dia hanya apa namanya? Jumlahnya NL-nya 6. Tuh 2 3 4 5 6. NL itu yang misalkan fluidanya ada di sini ya. Yang arah searah dengan arah fluida, longitudinal NL. YNT dia yang tegak lurus terhadap arah aliran ya, ke bawah ya. N ini ketika dia contohnya ini 6 ya, 1 2 3 4 5 6, maka faktor koreksinya Anda lihat di tabel 73. Nah, ini ketika NL-nya ketika 5, untuk khusus inline dia 0,93. Ketika NL 7 dia 0,96. Soal 6 maka Anda harus pakai persamaan interpolasi ya. Lagi-lagi ketemu persamaan interpolasi. Ya, jadi 6 ini berapa? Ya Anda karena 6 itu tengah-tengah 5 dan 7, Anda bisa average kan ya. Ya. Berarti 0,93 ditambah 0,96 bagi 2 ya, sekitar 0,945. Ini kalau kita kasusnya satu angka ya, pas tengah-tengah. Tapi kalau misalnya di sini ya Anda cari 8 dan 9 nggak bisa ya. Harus diinterpolasi ya. Ya, jadi sekali lagi ya dicari faktor koreksinya, F-nya dapat, Anda kalikan dengan bilangan nasal number ya, hasil perhitungan dari tabel yang di atas ya. Hasil dari ini Anda kalikan apa namanya? Faktor koreksinya, baru ketemu nasal number yang sudah dikoreksi. Oke, paham ya? Jadi ada nasal number yang sudah dikoreksi ya, hasil dari kali dengan faktor koreksi ya. Dari tabel 73 tergantung jumlah dari stubnya ya yang searah dengan aliran fluidanya ya. Oke. Nah, kemudian ketika nasal number-nya sudah ketahui, kan logaritmanya Anda bisa ya, number sudah, nasal number berarti ini ada nasal number yang sudah dikoreksi ya, yang new ya, NL ya, jika itu kurang dari 16. Kemudian nasal number sudah dikoreksi ya, Anda bisa mencari hanya ya koefisien tidak panasnya ya, dengan persamaan. Ingat kalau kasus part datar ya, nasal number kan sama dengan A kali L panjang karakteristik dibagi K ya. Ya. Kemudian mencari H ya. Ini D ya, kalau misalkan kasus cupeng ya, panjang karakteristik adalah diameternya. Maka kalau mencari H ya, nasal number kali K dibagi D. Ya. Kemudian H dapat ya. Hanya dapat ya. Anda bisa menghitung laju perpindahan panasnya ya, laju perpindahan panasnya atau Q dotnya ya, mana H kali A kali temperatur surface kurang temperatur ambien. Ini kita hukum pendinginan ya, singkat hukum pendinginan Newton ya, hukum pendinginan Newton ya. Nah, dalam kasus Cuk-Bank ya, si temperatur ini ya kita pakai logaritma mean temperature difference ya. Q dotnya dalam Cuk-Bank ini A kali A itu kali delta T ln ya. Atau logaritmik mean temperature difference ya, LMTD kode referensi buku lain data LMTD. Logaritmik mean temperature difference ya. Nah, ini ya sekali lagi persamaan ini ya sebetulnya ya dijelaskan di
internal flow. Makanya the statement di buku ini ya will show in the next chapter the proper temperature difference for internal flow. Yang khusus untuk aliran apa namanya, karena kalau kita lihat ya tubing ya, ini tubnya, ini aliran, temperatur inlet, ini exit, ini dianggap sebenarnya internal ya, karena ditinjau dari anulusnya ya, setelah masuk tabung ini exitnya berapa. Nah ini kita pakai temperatur yang khusus tubing ya, selisih temperatur ini adalah pakai temperatur delta T in lon ya. Gimana persamaannya? 745, yaitu temperatur surface dikurangi temperatur exitnya, dikurangi temperatur exit terhadap inletnya. Jadi surface ini dikurangi exit ya, dan juga temperatur surface ini dikurangi inlet ya, kemudian dibagi logaritmanya, ln ya, ln ln itu ln ya, ln dari selisih temperatur surface diambil exitnya dibagi surface dikurangi inletnya ya, atau delta TE dikurangi delta TI ya. Delta TE itu surface dengan exit ya, delta TI surface dengan inlet ya, kemudian dibagi ln dari delta E pada delta I. Nah misalkan apa namanya, delta E-nya belum kita ketahui, kita juga bisa pakai persamaan ini untuk mencari apa namanya, temperatur exitnya, karena bisa saja kita belum tahu nih temperatur exitnya, karena kita bisa hanya tahu temperatur inletnya, temperatur fluida yang masuk. Nah, kita bisa memprediksi sebetulnya temperatur exitnya berapa ketika pipanya sekian, panasnya sekian, kita bisa prediksi temperatur exitnya berapa. Nah, ini dengan persamaan ini 746 ya. Exitnya ya temperatur surface ya. Temperatur surface-nya dikurangi temperatur surface dikurangi temperatur inletnya, epsilon ya, epsilon ya, E ya kali minus A ini adalah surface dari semua tube-nya ya, tube-nya. Misalkan tadi ada 9 misalkan ya, 9, maka N-nya itu jumlah tube-nya ya. Misalkan ini 9, maka ini 9 ya. PDL, P itu keliling lingkaran ya, Anda bisa ingat ya, harus keliling. L panjang, maka selimut tabungnya ya. Jadi luas longsong tabung cupnya, luasannya PDL ya. Nah dikalikan sejumlah cupnya ya, cupnya ada 9 kali 9. Ini luas panas yang ditransferkan oleh cupnya ya. D kali L kali N ya. Nah ini heat transfer area surface. H-nya itu ini ya, NPDL. Kemudian H-nya tadi ya dapat dari Anda cari Nusselt number, kemudian dapat nilai H-nya, Anda masukkan H-nya. Kemudian laju massa M dot ya, M dot ini ya. Ya, kalau Anda ingat laju massa itu satuannya apa? Kilogram per detik ya, atau M dot ya. Ini sama dengan ya, M dot itu sama dengan ya rho kali V kecepatan kali A ya. Ini rho-nya adalah kilogram per volume massa jenis ya. V kecepatan meter per second. A ya luas ya, meter persegi, maka ini hilang, menyisakan kilogram per detik. Ya sama konsepnya, laju massa jenis, bedanya kecepatan inletnya ya, ini apa namanya, kecepatan saat masuknya, kecepatan inletnya ya, bukan kecepatan Vmax-nya, tapi ketika dia masuk ke apa namanya, ke tubing. Kemudian ini luasan ini ke luas inletnya ya. NT itu jumlah pipa yang transfer ya. Misalkan ini ada 1, 2, 3 yang tegak lurus terhadap alirannya ya. Ya. Ini jumlahnya 1, 2, 3 dikalikan ST ini jarak tadi ya, jarak ini kalikan panjangnya ke sana ya, luasannya. Jadi luas apa namanya, udara masuknya ya, NT kali ST kali L. Ini laju massanya. CP-nya ada dari tabel ya, dari tabel fluida yang masuknya. Inlet, ketika inlet ya. Kemudian ketika sudah ketahui temperatur exit-nya, Anda bisa menghitung laju
perintah panasnya ya dengan persamaan ini ya persamaan ini bisa ya. Yang pertama ya kayak hukum Newton Schooling hanya membedakan delta T-nya ya atau dengan persamaan ini ya. Laju massa kalikan panas spesifik dikalikan temperatur exit dan inletnya. Jadi ketika sudah ketahui temperatur exitnya ya Anda bisa pakai yang ini ya MC ya MCP TE min delta E. Temperatur exit dikurang temperatur inlet ya selisihnya, kemudian dikalikan laju masanya, kemudian dikalikan panas spesifiknya, didapatkan laju prima panasnya, heat transfer N-nya sama 747. Nah, selain itu, selain mengetahui laju prima panasnya dan tubek ini, Anda harus tahu menghitung pressure drop-nya, ya, karena nanti di apa namanya desain pompanya, karena nama cairan pasti ada pressure yang terjadi ya. Ada hambatan ya, ada pressure drop yang terjadi. Jadi Anda harus memperhitungkan berapa pressure drop-nya, karena nanti hubungan dengan desain pompanya untuk mengalirkan fluidanya ya. Ya, ini pressure drop-nya kita simpulkan delta P ya. Delta P ya. Jadi pressure drop ini kita simpulkan delta P ya. Ini pressure drop yang terjadi. Persamaannya adalah NL. NL itu jumlah selongsong tube-nya yang searah pergerakan fluida ya. NL longitudinal ya. Searah ini ya, searah fluidanya 1 2 3 4 5 contohnya ya. Kemudian kalikan F. F-nya faktor koreksi ya. Faktor koreksi di gambar 727A. Kita lihat faktor koreksi. Anda lihat dari tabel grafik ya. 727A maupun 727B. Anda lihat grafiknya. Nah, yang A ini khusus yang desainnya inline ya. Ini yang inline ya. Inline ya. Kemudian yang bawah, ini yang started-nya, yang zigzag ya. Jadi apa namanya? Yang bawah ini adalah untuk yang targetnya arah zigzag ya. Kemudian yang ini ya atas itu yang inline ya. Jadi ada dua grafik ya, tergantung di desainnya. Ya, jadi dari grafik itu grafik tadi ya, kita dapatkan F-nya, faktor koreksinya ya. Nah, cara baca gimana? Ya, misalkan ya, ini ada istilah PL. Ya, PL ini kalau saya besarkan ya, PL. PL itu apa? Ya, PL itu ya, PL itu adalah perbandingan ya, SL dengan diameter tube-nya. SL itu jarak itu ya yang longitudinal ya. SL ini ya, kalau Anda lihat sini ada simbol SL, itu adalah jarak pitch ya antar tube itu yang arah longitudinal yang searah dengan pergerakan fluidanya. Nah, ini SL. Ya. Kalau ST itu yang apa namanya? Yang vertikal atau yang tegak lurus secara arah aliran ya dibagi diameter. Jadi ada PL, ada PT ya, PT. Nah, garis yang merah ini adalah PL, nilai PL-nya ya. Jadi yang garis merah ini yang di dalam grafik ini ya, ini adalah nilai PL-nya. Ketika PL-nya 1,25, Anda lihat garis yang merah ini ya. Ini standar untuk mencari faktor faktor koreksi. F itu friction faktor gesekan. Ya, kemudian ketika PL 1,5 ini yang bawah, ini 2, ini 2,5, ini 3 ya. Nah, misalkan nggak kelihatan ya. Kita ke atas dulu. Nah, kecilin dulu. Oke. Nah, misalkan bilangan terdapat number Anda misalkan 1000 misalkan. 1000 nih ya bacanya ya. Ini dari 10 pangkat 1 10 ya. 1 pangkat 2 tuh 100 ya. Ya 100 ya. Ini 100, ini adalah 1000, ini adalah 10.000 ya.
hingga 100.000 ya. Tergantung bilangan random number-nya ya. Kemudian misalkan random number Anda 1000 ini. Kemudian PL Anda hasil perbandingan SL per D-nya itu misalkan ya di range 2,5 ya atau 2,6 lah. Nanti cari yang 2,5 ini ya. Kemudian ketik titik temu antara 1000 dengan titik ini, maka faktor koreksinya adalah 0,2. Atau misalkan random number Anda 10.000 ya di sini ya, 10.000 ya misalkan di sini. Kemudian hasil PL Anda, desain Anda ya sekitar mendekati 3 gitu ya, 3. Anda mencari ini 3 di sini ya. Anda hubungkan dengan 10.000, maka tarik ke kiri. Ya, ke kiri ya, maka di antara ini 0,18 lah misalkan. Ya, kan ini 0,1, ini 0,2. Ya, ini setengah lebih dikit ya. Dikirakan 0,18 ya. Misalkan ya. Itu cara bacanya. Jadi tergantung dari remote number Anda, desain Anda, dan desain dari SL jaraknya, jarak SL ke diameternya ya. Ini cara bacanya. Oke. Nah, nilai faktor F ini Anda kalikan dengan NL tadi ya. Jadi NL-nya jumlah cubnya ya yang arah longitudinal kali F-nya kali X. Nah, X itu apa? X itu ya faktor koreksi juga ya. Nah, nilai 1 ketika dia square ya. Ketika dia square ya. SL-nya sama ST-nya sama ya. SL-nya ya. SL-nya dengan ST-nya sama ya, kotak ini square ya, maka X-nya 1 ya. X-nya 1 ini untuk yang square ya. Oke. Dan juga untuk yang starjet ya sama ya, ketika dia triangle regiment ya sama, ininya sama ya, sama dia juga 1 ya. Oke. Kemudian kali row itu sama masa jenis ya, masa jenis fluidanya. Nah, dipakai kecepatan maksimumnya ya, karena di antara selongsongnya ya, cubnya diambil kecepatan maksimumnya dikuadratkan kemudian dibagi 2 ya. Oke, ini pressure drop-nya. Selain itu, kita juga bisa menghitung gaya pompanya ya yang dibutuhkan, W-pump ya, atau gaya pompanya, pompa yang yang kita cari, power of permintaan pompanya berapa? Ya ini, kita kalikan saja pressure drop kali debitnya atau volume flow rate ya. Nah, kecepatan inletnya ya, ini bukan kecepatan maksimumnya, kecepatan inletnya dikali jumlah cubnya yang arah transversal, kemudian kali jarak ST-nya kalikan L-nya. L itu panjang cubnya ya. Kemudian bisa saja kita pakai persamaan yang kedua ya, misalnya diketahui laju masanya ya. Laju masanya di sini ketahui rho saat masuk inlet ya, laju fluida yang saat masuk ya, bukan ambien ya, laju temperatur saat masuk ya. Perhatikan ini ada rho di tabel ya, yang dievaluasi temperatur inletnya ya, bukan temperatur minnya, bukan temperatur teratanya ya, saat masuk ke selongsong ya. Kemudian kali volume rate ya, atau masa jenis kali kecepatan kali luasan NT kali ST L sama tadi ya. Oke. Nah, supaya Anda dikebayang, coba kita studi kasus ya. Contoh 77 ya, kita masih ada waktu. Kita bahas 77 ya di sini ya, kalau di kasus 77 ya. Ini ada satu industri ya, dia melakukan preheating udara ya dengan dengan geothermal tenaga panas bumi ya, Jadi panas itu dari tenaga panas bumi ya. Kemudian panas bumi melewati cubnya sebesar 120 derajat Celcius. Berarti temperatur geothermalnya ya, yang panasnya itu sumbernya itu 120 derajat Celcius melewati cubnya. Kemudian
ya udara masuk ke ducting ya. Duct itu saluran yang ada cup-cupnya itu udara, T inlet ya, T in masuk itu 20 derajat Celcius ya. Udara masuk ya, flownya udara, T in-nya ya 20 derajat Celcius, 1 atmosfer ya. Kemudian kecepatan inletnya ya, ini kecepatan inletnya ya 4,5 meter per second ya. Ya. Kemudian masuk ke tube ya, normal direction. Kemudian outer diameter tube-nya ya, diameter tube-nya itu 1,5 cm atau 0,15 ya, 0,015 meter ya. Kemudian untuk desainnya ini square ya, karena arahnya ini SL maupun ST ini sama ya, ini 5 cm, ini 5 cm ya, jarak pitch-nya ya, ini 5 cm, 5 cm. Ini square ya. Nah, kemudian ditanyakan laju panasnya ya, Q-nya per unit cube-nya ya, per cube-nya. Kemudian pressure drop-nya yang terjadi ya. Kalau kita gambarkan ya. Oh, ini ada informasi yang ketinggalan ya. Ada 6 baris ya. In the flow direction yang searah dengan arah aliran ya, 6 tuh 2 3 4 5 6 ya. Contoh aliran seperti ini. Kemudian ada 10 ya, masing-masing row itu ada 10. Maka ini 10 tuh 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Kalau kita gambarkan di desainnya ya seperti ini. Nah, ya. Lebih enak dari gambar ya informasinya, biar kebayang ya. Tadi dengan kata-kata mungkin teman-teman membayangnya agak susah, tapi dengan informasi lewat gambar karena mungkin lebih kebayang ya. Ini contohnya ya, ini udaranya ya, kecepatannya 45 meter per second, T inputnya, T masuknya 20 derajat Celcius. Nah, desainnya ini ada 1 2 3 4 5 6 ya, 6 yang arah searah dengan alirannya. Kemudian di masing-masing ini ada 10 ya, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Benar ya. Nah, kemudian masing-masing tube ini, ST ini dan SL itu 5 cm ya. Kemudian diameter tube-nya 1,5 cm ya. Kemudian temperatur geothermalnya ya, yang masuk ke tube-nya itu 120 derajat Celcius. Masuk ke ini ya, udara panasnya ya, masuk ke tube-nya itu 120 derajat Celcius. Nah, kemudian dalam penyelesaiannya kita ada beberapa asumsi. Yang pertama, asumsi itu steady state operation, yang artinya tidak ada kalor yang masuk atau kalor yang keluar ya, itu steady state. Kemudian surface temperatur yang dalam tube itu sama dengan temperatur geothermal water ya, panas bumi ya, panas bumi, air panas dari panas bumi, sehingga temperatur surface ini sama dengan aliran di dalamnya, yaitu 120 derajat Celcius, dan uniform ya sepanjang pipanya tube-nya. Kita per surface-nya ya, ini 120 derajat Celcius. Kemudian, nah di informasi sebelumnya ini tidak ketahui T-nya berapa, temperatur exit-nya berapa. Ya. Nah, kita bisa asumsi ya, karena apa? Karena dalam menghitung temperatur min ya, masih ingat ya, temperatur surface ditambah temperatur ambien, kita bagi 2 ya, dalam kasus pot atau silinder ya, temperatur surface ditambah ambien bagi 2. Nah, kita sama ya, temperatur inlet ya, temperatur inlet ini TM ya, temperatur inlet TM inlet ditambah temperatur exit bagi 2 ya, sama ya. Nah, kita asumsikan exit ini 60 derajat Celcius ya, 60 derajat Celcius. Dapat dari mana? Ya kita asumsikan. Tapi asumsikan harus logik juga ya. Misalkan temperatur surface-nya ini 120 ya. Kita asumsikan ya benar ya, TS itu 120 ya. 120 derajat Celcius. Kemudian temperatur ambiennya kita anggap 0 derajat Celcius ya. Jadi misalkan diketahui temperatur ambiennya, ya kita
asumsikan 0 derajat Celcius. 0 derajat Celcius. Kita bagi 2. 120 tambah 0 ya 120 bagi 2 60. Ya, kita asumsikan 60 ya, dari temperatur ambiennya kita asumsikan 0 ya. Jadi asumsikan ya, kalau misalkan exitnya tidak ketahui ya, kita asumsikan temperatur ambiennya 0 ya. Jadi surface ditambah ambien, ambiennya 0, kita bagi 2. 60 ya. Jadi temperatur minnya rata-ratanya kita ambil 60 ya, oke. Ya, bisa dipahami ya. Jadi kadang-kadang kita dalam studi kasus kita screening dulu ya. Saya sampaikan screening dulu, ada data yang dia ketahui, kita asumsikan ya, asumsikan. Ya. Nah, di sini temperatur 60 kita ambil data propertiesnya ya. Propertiesnya di tabel udara A15 ya, A15 ya. Kita saat temperatur 60 kita ambil data K-nya ya, kondisi termalnya, data CP-nya, data mu-nya ya, data apa namanya? Massa jenisnya ya, massa jenis udara yang masuk yang 60 ya. 60 ini ingat ya, ini temperatur yang dievaluasi 60 yang kita ambil, yang kita average-kan ya. Ya, setelah kita asumsikan tadi. Kemudian PR-nya ya. Nah, khusus PRS ini kita ambil ketika temperaturnya 120 ya. Karena kita evaluasi temperatur surface-nya yaitu 120 derajat Celcius. Nah, PR saat TS itu 0,7073. Beda ya, ini ketika temperatur surface, ini temperatur rata ya, TM-nya ya. Nah, ini. Oke, kemudian ada massa jenis yang ketika masuk nih, nanti ketika kita menghitung massa lajunya ya, M dot-nya, kita pakai row 1 atau row inputnya. Inputnya ini ketika temperatur 20 derajat Celcius. Ini ketika dia masuk ya, masuk 20 derajat Celcius, maka row-nya kondisi fluidanya sebelum melakukan sebelum dipanaskan, row-nya ya row 1 gitu ya. Row 1 itu sekian ya, saat 20 Celcius. Jadi hati-hati ya. Di titik di mana dia masuk ya berarti sebelum pemanasan, artinya masih 20 derajat Celcius. Otomatis row-nya kondisinya masih sekian. Nah, logaritmanya ya, ketika Anda sudah dapat data tabel, Anda hitung Vmax-nya ya, Vmax-nya ya, kecepatan maksimumnya ya ketika inline ya, persamaannya tadi ya di persamaan ST ya, dibagi ya ST min D kali kecepatan inletnya ya. Kecepatan inletnya tadi 4,5 ya, kecepatan masuknya dikalikan ST 0,05, kita ubah ke dalam meter ya. Jadi kan 5 cm ya, nah ubah ke MKS, meter kilogram second ya. 0,5 meter, ST-nya 0,5 meter, diameternya tadi 1 cm jadi 0,015 meter. Anda hitung dapat kecepatan maksimumnya sekian, 6,43 meter per second. Oke, kemudian kecepatan maksimum ini Anda masukkan dalam perhitungan random number ya. Vmax Anda masukkan ya. Singkat persamaannya, rho kali V kali D dibagi mu, atau P kali D dibagi viskositas kinematik ya. V, ini V kecil ya. Ya, ini ada data row-nya Anda masukkan ya 1,6 ya. Yang ini 6 ya. 1,6. Vmax-nya Anda masukkan 6,43 kalikan diameter cube-nya ya 0,015. Kemudian dibagi viskositas dinamiknya ya, mu-nya ini ya. Anda masukkan ya mu-nya ya. Mu-nya Anda masukkan, dan dihitung Vmax-nya berapa? Sekian. 16 sekian ya, nomornya 5091. Oke. Ya, maka dalam tabel tadi ya, tabel 72 berapa nasab numbernya? Kita lihat dari tabel ya, ketika 5000 sekian masuk kategori mana ya, Anda cek di sini, ternyata yang ketiga ya, baris ketiga ya, yang ini ya, karena 5000 itu masuk ke kategori yang 3 ya, yang ini ya. Maka Anda ambil persamaan yang ini ya, 0,27 sekian ya, yang ini Anda masukkan ya, persamaan nasab numbernya yang urutan ketiga ya, Anda masukkan 0,27 ya, 0,27 ya, sekian ya, random numbernya
kemudian dikali random number dibagi PRS-nya. Anda masukkan random number, Anda masukkan random number, Anda masukkan random number, Anda masukkan, kemudian PRS Anda masukkan ya, yang random number saat surface-nya ya, Anda hitung ketemu 52,2. Oke. Nah, kita cek lagi nih apakah nasab number ini perlu dikoreksi atau tidak ya. Nasab number ini perlu dikoreksi atau tidak. Kita cek jumlah barisnya ya, yang searah dengan alirannya di bawah 16 atau tidak. Ternyata kita hitung 1 ya, 1 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, berarti di bawah 16. Otomatis kita butuh koreksi ya. Jadi nasab number ini butuh koreksi ya, karena jumlahnya kurang dari 16 ya, kurang dari 16 ya. Kita lihat tabel dari 7.3 ya, 7.3 ya, balik ke tabel lagi ya. Nah, tadi 6 ya, kebetulan tadi saya ambil 6 contohnya. 6 itu berarti di antara 5 dan 7. Anda bisa average-kan ya, karena satu angka doang di tengah-tengahnya. Ya. Ketemu 0,945 ya. Ya, Anda hitung ya 0,93 tambah 0,96 bagi 2 ya sekitar 0,945 ya. Nah, kita kalikan nasab number-nya ya yang tadi Anda hitung jadi nasab number yang sudah dikoreksi ya. 0,945 ya dikalikan 52,2 sehingga dapatkan nasab number yang baru yang sudah dikoreksi sebesar 49,3. Nah, baru Anda yang menghitung H-nya ya, atau koefisien benda panas konveksinya, H-nya nasab number yang sudah dikoreksi dikalikan K dari tabel tadi ya, kemudian dikalikan dibagi D meter. Ketemu H-nya sekian, 92,2 watt per meter persegi per derajat Celcius. Oke. Nah, dapat, Anda bisa menghitung laju perbedaan panasnya, I-nya ya. Ya. A kali A dikalikan delta T ya. Ya. Delta in ya, logaritma atau Q laju massa ya, laju massa fluidanya kali panas spesifiknya kali TE min T input ya, bisa. Otomatis kita harus mencari A-nya dulu ya, luasan ya. Luasannya adalah ya pi dl kali jumlah cubnya. Nah, 60 dapat dari mana? Tadi jumlah ini ya, jumlah cubnya ya. Ini 6 ya. Ya ada 6, kemudian dari 10 ya ini 10. Berarti total 60 ya. Nah, jumlah tubnya 60. Kemudian pi D, pi-nya ya biasanya 3,14 ya. Atau 22,7 dikalikan diameternya 0,015. Kemudian L-nya ya kita asumsikan kalau panjang nanti tidak ketahui ya asumsi 1 meter. Ya, 1 meter. Temu luas permukaan ya semua tubnya sekian meter persegi. Ya. Nah, Anda bisa menghitung laju massanya ya. Persamaan. Nah, ini P1 ketika dia masuk ya. Saya bilang ya, kondisi rho ketika 20 derajat Celcius di tabel A15 ini. Sekali lagi ketika dia input ya. Suhu yang dievaluasi saat dia TI1, T input ya. Setelah 20 derajat Celcius, maka Anda cari di tabel A15 ketika kondisinya 20 derajat Celcius. Berapa rho-nya? Rho-nya sekian ya, rho 1. Sekian kali kecepatannya, kecepatan inputnya ya, kecepatan masuknya ya, bukan kecepatan maksnya saat dia masuk ya. 4 meter per second kali jumlah NT-nya, NT itu jumlah sub yang arah transversal yang tegak lurus terhadap alirannya ada 10 ya. 10 kali ST, ST-nya jaraknya 0,05 kali ya. Kemudian panjang cubnya 1 meter, 1 meter. Nah, Anda bisa hitung laju massanya sekian. Kemudian setelah laju massa diketahui ya, laju massa diketahui, Anda ya karena temperatur X-nya tidak ketahui, ya Anda harus hitung temperatur X-nya berapa dengan persamaan ini ya, persamaan 7 titik sekian tadi ya, di mana TE sama dengan ya TS ya, TS min TI inputannya ya,
Kemudian epsilon ya, min luas penampang ya, ini ya luas penampangnya ya 2,87 kali H-nya, H yang sudah kita dapatkan tadi, H-nya laju masanya ya, ini laju masanya sudah kita masukkan ya. Kemudian CP-nya, CP dari tabel tadi ya, CP-nya dari data ya, CP-nya. Kemudian kita kalikan, dapatkan temperatur exit-nya sekian, 29,11 derajat Celcius. Oke, nah kita bisa pakai samaan di atas maupun di bawah karena temperatur exit-nya sudah kita ketahui ya. Oke, kita pakai cara yang pertama ya. Kita mencari delta Tn dulu ya. Delta Tn dulu ya, delta Tn logaritma dulu ya, persamaannya ya Anda lihat di pesan 7 titik sekian ya, surface dikurangi exit ya. Temperatur surface dikurangi exit dikurangi surface dikurangi inlet dibagi long surface dikurangi exit dibagi surface dikurangi inlet ya. Ya, Anda masukkan TS-nya berapa, TE-nya berapa, masukkan TS-nya berapa ya, T inputnya berapa, 20 ya, ini 29. Ya, Anda hitung ketemu ya delta TE in-nya 9 atau delta LMTD-nya 95,4 derajat Celcius. Nah, Anda bisa masukkan ya samaan ini ya. H-nya sudah didapatkan tadi ya, H-nya luasannya juga Anda hitung kali delta LMTD-nya 95,4. Nah, itu ketemu 2,49 kali 10 pangkat 4 watt. Atau dengan cara yang kedua, AS ya, selain tanda ini kita pakai m.cpt exit minus t input ya, laju masanya sekian sudah kita hitung, CP-nya sudah kita hitung ya. Kemudian laju ini ya, laju temperaturnya, beda temperaturnya ya, awal 29,11 dikurangi 20 ya, Anda hitung sama ya 2,4 sekian kali 1/4 watt. Oke, ini adalah laju penurunan panasnya. Kemudian kita mencari pressure drop-nya ya, persamaannya tadi ya di 7 titik sekian, kita pakai faktor koreksi ya, F-nya, kemudian kita pakai X-nya. Nah, X ini 1 karena dia untuk square arrangement ya, karena dia arah sama ya, dimana desainnya biasanya sama antara SL maupun ST itu sama ya, dia sama square, maka X-nya 1 ya. NL-nya itu yang longitudinal ya, yang arah searah dengan fluidanya, maka 6 sini ya, L-nya 6, X-nya 1, rho-nya ketahui ya, rho-nya itu ya yang saat dia masuk ya, rho-nya saat dia ini ya di dalam tube-nya ya, ada bedakan antara rho 1 dan rho ya. Rho ini saat temperatur rata-rata, dan ini ketika T1 ya. Ya, masukkan rho-nya, kemudian kecepatan maksimumnya ya. Dalam selongsong ini kecepatan berapa ya? Maksnya dikuadratkan dibagi 2. Oke. Nah, F-nya Anda cek lagi. Ini kan ada, kita pakai PL ya. Antara SL per D. SL-nya 5 cm ya. Diameternya 1,5 cm, artinya 3 sekian ya. Nah, Anda cari di tabel grafik. Sorry, ketutup malah. Ya, tabel yang ini ya. Tadi kita sudah cek ya, tadi random number-nya 5000 sekian ya, 5000 ya, 5000 sekian. Ya. Ya, 5000 sekian. Kemudian PL 3, sekian ya. Kita asumsikan di bawah sini ya, di bawah sini ya, 3,3 ya, di bawah sini. Kemudian tadi 5000 ya, ini kan 1000, ini 10.000, otomatis 5.000 di sekitar sini ya. Ya. Nah, Anda dekatkan sini, tok. Nah, titik potong sini. Anda tarik ke kiri. Nah, hampir ini 0,1, ini 0,2. Dia tengah-tengahnya. Antara 0,16 atau 0,17 ya. Ya. Ya nggak apa-apa, beda 0,16 atau 0,17 ya. Atau koreksinya itu. Oke, ya. Sekali lagi ya, Anda lihat random number-nya di sumbu aksis X-nya ya. Kemudian PL-nya berapa ya. Anda titik potongnya Anda tarik ke sumbu Y-nya ya, fraction faktornya berapa.
dapatkan 0,16 atau 0,17. Anda masukkan nilai F-nya ya, 0,16 ternyata ya, benar 0,16 ya. Di sini faktor F-nya ya, ini 0,16 ya dari tabel. Jadi Anda usahakan ya ini ya akurat mungkin ya. Tapi saya ya intinya sistematis ya, walaupun nanti beda 0, sekian nggak masalah, yang penting sistematisnya ya. 6 kali 0,16 kali 1 kali sekian-sekian, maka pressure drop-nya sekian Pascal. Oke, cukup ya, karena waktu udah 10.50. Nanti silakan yang ingin bertanya bisa di WA grup atau WA chat saya terkait bank. Untuk internal flow tolong nanti apa namanya rangkum ya. Ini tugas weekly 4, sebentar saya weekly 5. Sebentar saya stop sharing dulu. Tugas weekly test 5 itu sudah saya share di sebentar saya share dulu di e-kampus. Sebentar saya jelaskan dulu intinya. Untuk kelas 5A ya, 5A weekly testnya tidak susah ya, ada 2 soal, satu merangkum